Charge-nya ngebut, performa ngebut, terus apalagi yang ngebut ya? So guys, welcome back to Updated Adrian channel. Nama gue Greg, jadi ini dia video full review Realme Narzo 20 Pro. Sekaligus gue juga akan memberikan pengalaman selama 1 bulan menggunakan HP ini. Memang banyak banget kelebihan, tapi kalian penasaran kan sama kekurangannya? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, gue mulai dulu dari bagian software. Selama 1,5 bulan HP ini bersama gue, total ada 4 kali software update, yaitu 2 kali bug fixing plus security patch, dan 2 lagi fokus ke bug fixing. Gue harus mengapresiasi langkah Realme karena mereka benar-benar menanggapi bug seserius itu. Ya jadinya software update digulirkan secepat mungkin demi memberikan user experience yang baik kepada customer mereka. Nice. Dan ngomongin software update, HP ini juga pastinya akan dapat ke Realme UI 2.0 beserta Android 11. Oh ya, buat kalian yang penasaran, emang apa aja yang udah dibenerin bang? Contoh, layar flickernya udah dibenerin buat beberapa yang kena, terus hasil foto makin tajam, nightscape noise berkurang, dan satu lagi ada di next point selanjutnya. Layar di HP ini punya refresh rate 90Hz, tapi pas pertama kali gue keluarin dari box, 90Hz-nya itu kayak mati, nyala, padahal udah gue lock di 90Hz. Ditambah ketika gue scrolling ke kiri, kanan di home screen, ada animasi stutter yang mirip kayak di Realme 7 Pro. Tapi begitu gue update software yang ketiga, udah di fix. Bener-bener 90Hz-nya bisa memberikan user experience pada semestinya, yaitu mulus, dan begitu kalian melakukan animasi, ya berasa juga lah mulusnya. Lanjut, untuk experience, layar di HP ini punya resolusi Full HD Plus dengan panel layar menggunakan IPS LCD yang emang tajam, terus warna yang dihasilkan udah bagus. Hanya aja untuk tingkat kecerahannya menurut gua agak kurang sedikit, tapi ya masih cukup aman lah ya. Ditambah, layar HP ini udah ada proteksi Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector bawaan. Jadi selama 1 bulan pakai HP ini ya baret-baretnya hanya di screen protector aja sih. Performa Helio G95 yang ada di HP ini menurut gua udah powerful untuk kelas HP mid-range. Buktinya di game Genshin Impact settingan defaultnya itu bisa dapet di medium. Nice, tapi kurang optimizationnya. Karena mediumnya itu sering banget frame drop. Iya, jadi sampai-sampai gua turunin ke settingan low biar lebih playable. Walaupun cukup berasa juga sih frame dropnya. Gue berharap semoga MediaTek dan developer Genshin Impact bisa segera mengoptimize chipset yang satu ini biar ke-unlock aja full potentialnya. Karena ketika gue ngetesin game kedua yaitu PUBG, walaupun belum bisa smooth ekstrim, tapi balance ultranya bisa berjalan dengan baik. Konsistensi FPS yang dikasih pun bagus banget. Gua jarang banget nemuin frame drop di game PUBG satu ini. Ditambah gyroscope pun aman dan suhunya juga oke lah. Kalaupun dipakein full cellular data masih aman. Jadi gue berharap semoga di Genshin Impact dapat optimization aja karena udah ngebut. Varian Realme Narzo 20 Pro di Indonesia hanya masuk satu aja, yaitu 8/128GB yang teknologi RAM sudah menggunakan LPDDR4X dengan internal memori menggunakan UFS 2.1. Jadi selama 1 bulan pakai HP ini, gue tidak ada kendala multitaskingnya. Bisa berjalan pada semestinya karena aplikasi yang running pun bisa banyak. Jadi gue nggak perlu sering-sering nunggu loading ulang lagi dari nol. Ditambah buka tutup aplikasi juga bisa berjalan dengan baik. Kamera belakang di HP ini punya setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 48MP dengan bukaan cahaya f1.8. Terus lensa kedua ada 8MP ultra wide angle, 2MP depth sensor, dan terakhir 2MP macro lens. Untuk hasil fotonya makin kesini makin ke improve karena ekstra software sharpeningnya sudah mulai berkurang, jadi detailnya itu lebih kelihatan natural walaupun memang masih berasa sedikit ekstra software sharpeningnya sih, tapi yang penting warnanya udah oke, detailnya yaitu tadi bagus, dynamic range bagus, dan untuk hasil di ultrawide-nya pun memang ada perbedaan dalam segi warna dan cahaya, tapi at least bedanya nggak terlalu gonjreng lah, nggak terlalu yang kelihatan banget. Jadi harus gue akuin memang bagus. Dan untuk distorsi nggak berasa sih, jadi itu another point yang bagus lagi. Untuk hasil foto di kondisi low light, karena bukaan cahayanya itu f1.8, jadi cahaya yang didapat itu bisa terang.
Ya, jadi kalau misalkan kalian mau foto tanpa fitur Nightscape, ya silakan aja. Tapi saran gua tetap nyalain fitur Nightscape karena hasil foto bisa 2 kali lebih tajam dan noise juga bisa berkurang. Ya, noise di Nightscape untuk update ketiga makin baik. Jadi, oke lah, kamera belakangnya bagus kok. Dan untuk kamera depannya punya resolusi 16 megapiksel yang hasil fotonya harus gue bilang memang bagus. Bokehnya rapi, detailnya tajam walaupun again extra software sharpeningnya itu berasa, tapi at least skin tone masih mendekati natural. Itu yang gue suka sih. Dan kalau beautify seperti ciri khas Realme bisa kalian atur sesuai preferensi masing-masing. Untuk perekaman video di kamera belakang primary lens HP ini stabil karena tersedia EIS atau Electronic Image Stabilization. Dan jitternya nggak gitu berasa, detailnya masih dapat, bahkan ada fitur ekstra stabilisasi namanya Ultra Steady dan Ultra Steady Max. Dimana fungsinya ketika kalian mengaktifkan fitur ini terus mau record sambil lari-larian, hasil video bakalan cukup stabil walaupun kalian record handheld tanpa gimbal. Nice! Untuk hasil video di ultrawide, ya ada EIS-nya, tapi menurut gue ini masih cukup berasa shaky-nya kalau tangan kalian gemeteran. Gue saranin megangnya itu harus banget firm atau steady supaya hasil video di ultrawide bisa sama stabilnya kayak di primary lens. HP ini punya kapasitas baterai sebesar 4500 mAh yang oke lah walaupun belum mencapai standar HP-HP mid-range zaman sekarang, yaitu dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Tapi dalam penggunaan setiap harinya menurut gua ini udah cukup awet. Dipakai intense full cellular data plus lock refresh rate di 90Hz, masih bisa dapat screen on time 7 jam 22 menit dengan standby-nya yang nyentuh 1 hari 2 jam lebih. Padahal udah dipakai intense kayak gaming PUBG, Genshin Impact, nonton YouTube berjam-jam dan scrolling Instagram menggunakan full cellular data. Jadi dalam sekali ngecharge bisa bertahan dari pagi sampai malam. Ya oke lah. So far ini adalah HP mid-range termurah di Indonesia yang punya kecepatan ngecharge 65 Watt. Ya, HP ini support 65 Watt Super Dart Charging yang sama kayak di Realme 7 Pro, bahkan di Realme X50 Pro 5G. Wah, gokil sih, ngecharge dari angka 0 sampai 100% bener-bener ngebut, cuma makan waktu 40 menit aja. Gua nggak pernah bosan dengan teknologi ngecharge yang satu ini karena angkanya bisa nambah terus kayak stopwatch, kayak satisfying aja menurut gua. Ditambah yang gue suka lagi, brick charger 65 wattnya itu sudah di-include di dalam box pembelian. Gak kayak Realme Narzo sebelumnya yang support 30 watt tapi harus beli terpisah. Kali ini sudah di-include. Nice banget. Satu fitur kecil yang makin kesini bisa menjadi deal breaker buat beberapa orang yaitu ada di expansion. Untungnya Realme Narzo 20 Pro masih membawa triple slot tray yang artinya kalian bisa taruh 2 nomor bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support, plus nambahin external memory menggunakan microSD yang support sampai 256GB. Jadi ya kalian bebas upgrade. Buat yang nanya, "Bang, Realme Narzo 20 Pro support 5G nggak sih?" Jawabannya belum ya, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi lah ya HP mid-range sudah support 5G yang harganya segini. HP ini memang masih membawa single bottom firing speaker, tapi harus gue bilang kualitas suara yang dihasilkan bagus kok. Bassnya berasa, treble-nya berasa, dan clarity juga masih oke. Suaranya pun masih cukup kenceng untuk ukuran single speaker. Jadi langsung aja gue pasang live test di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP yang satu ini. Langsung gue play. Gimana? Tapi buat kalian yang rasanya masih kurang imersif, tenang. HP ini masih punya port jack 3.5 buat nyolokin earphone ataupun headset kabel kesayangan kalian. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang gue suka dan gue rasain sendiri selama 1 bulan menggunakan HP ini. Ya, memang banyak, tapi tentu karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja gue bahas kekurangannya ya.
Satu hal yang selalu gue sayangkan ketika Realme merilis HP dengan panel layar IPS LCD, mereka tuh nggak pernah bawa fitur LED notification sebagai pengganti fitur Always On Display. Gue berharap banget semoga di next HP-HP Realme yang panel layar menggunakan IPS LCD, minimal LED notification bisa ada lah ya. Karena sekarang ini ketika ada notifikasi yang masuk terus gue kemis, itu gue nggak bakalan tahu sampai gue ngecekin sendiri. Jadi semoga LED notification bisa tersedia, kecil aja tapi sangat membantu. Bang, HP ini punya fitur NFC nggak? Jawabannya nggak punya, tapi berdasarkan asumsi gue, mungkin Realme tidak mau memberikan produk yang ambigu karena di Realme 7 udah ada NFC. Sedangkan di Realme 7 Pro juga udah ada NFC dengan teknologi charge 65 watt super dart charging ini. Jadi kalau misalkan Narzo 20 Pro dikasih NFC, bakalan bikin calon customer bingung untuk milih HP-nya. Dari brand Realme kok bunuh-bunuh satu sama lain. HP ini overall memang udah solid, tapi update sedikit. Selama 1 bulan menggunakan HP ini nggak pernah gue pakein casing sama sekali. Jadi memang ada baret-baret halus di bagian bawah. Dikarenakan bump kamera yang cukup berasa. Jadi gue sering taruh di meja ya karena ngeplek-ngeplek. Jadinya ada sedikit goresan. Saran gue make sure ketika kalian beli HP ini pasangin free jelly case, atau misalkan kalau nggak mau yang basic-basic, beli aja third party casing lain supaya nambah extra protection aja gitu. Tapi satu lagi yang gue kurang suka di body HP ini, di bagian tengah kalau ditekan itu rada kopong. Gue nggak tahu sih kenapa. Perekaman video di kamera belakang primary lens stabil. Hasil video di ultrawide ya cukup stabil walaupun masih bisa distabilin lagi lewat software update. Dan untuk kamera depannya tidak stabil sama sekali. Sayang banget memang, jadi gue berharap semoga Realme bisa membawa fitur IIS untuk kamera depan. Karena market HP ini kan ditujukan untuk anak muda. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang suka mendokumentasikan diri sendiri alias ngevlog. Jadi kalau misalkan IIS bisa tersedia di kamera depan, harusnya bakalan all-rounder smartphone sih. So guys, itu dia video full review 1 bulan bersama Realme Narzo 20 Pro. Kesimpulannya memang HP ini punya performa ngebut dan charge-nya ini nggak main-main sih. Kalau kalian tanya apakah worth it? Ya jelas lah, dengan harga 3.300.000 ya, atau 3,3, ini worth it banget. Bisa menjadi alternatif buat kalian yang ngerasa Realme 7 Pro masih di luar budget bang. Ya ini jawabannya, karena sudah ada 65 watt super dart charging dan performa yang ngebut, minus NFC dan layar AMOLED ya. Tapi intinya buat kalian yang suka nge-gaming dan pengen nge-charge ngebut, udah puas lah HP ini. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.